Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para tuan-tuan guru, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang berada di Amerika Utara, khususnya di kota Houston ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat, baik yang Allah sudah beri, baik yang Allah belum berikan pada kita. Sebab kalau kita bersyukur, Allah akan tambahi syukur-syukur nikmat-nikmat yang lebih banyak kepada kita. Tapi kalau kita ambil nikmat Allah yang banyak ini, kemudian kita gunakan untuk mengkufuri Allah, maka Allah SWT akan sediakan satu azab yang sangat pedih. Kalau azab pedih itu yang bilang Allah, pasti pedih itu. Kalau yang bilang pedih anak kita, mungkin bagi kita geli. Anak kita nangis, dicubit ibunya, bilang, waduh papa sakit sekali dicubit ibu. Kita dalam hati kita senyum itu. Coba kalau aku yang dicubit ibumu, geli kurasa. Tapi kalau kita yang bilang sakit, anak kita nggak tahan menahankan itu. Sakit menurut anak kita, menurut kita mungkin masih geli. Sakit menurut kita, bagi anak kita sudah terlalu sangat sakit. Bagi kita sakit, bagi Mike Tyson mungkin nggak sakit. Tapi kalau bagi Mike Tyson katanya sakit sekali, mungkin anak kita sudah mati menahankannya. Karena sakit menurut makhluk relatif, tidak sama setiap orang. Tapi kalau sakit menurut Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kata Allah azabku sangat sakit, menyakitkan, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahan azab Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW, Rasul akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Alladzi man la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, pasti tidak bisa lagi dipungkiri, pasti nabi palsu. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad wafat, malaikat Jibril pensiun, nggak ngantar wahyu lagi. Nah, jadi kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, dapat wahyu dari siapa dia? Dari Bejo atau dari Pak Ijo yang nganter? Yang ngantar wahyu itu cuma malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sudah pensiun, nggak ngantar wahyu lagi, tidak ada manusia yang dapat wahyu setelah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, setelah aku ada sekitar 30-an penipu besar yang mengaku Nabi. Yang terkenal Mirza Ghulam Ahmad, lahir di India. Bayangkan, lahir di India ngaku Nabi, Qurannya tetap bahasa Arab. Kan nggak cocok. Quran bahasa Arab, nabinya orang India. Cocok apa enggak itu? Nggak cocok. Nanti kalau orang India boleh ngaku Nabi, nanti orang Madura cemburu. Orang Madura bilang, duh kalau sampean orang India boleh jadi Nabi.
Saya orang Madura juga boleh. Apa bedanya sampean dengan saya coba? Hah? Kan repot begitu kan? Oh itu kalau jadi nabi itu harus ada dalilnya di Quran. Loh saya ada saya. Mana ini coba baca ini ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa itu? Kalau datang Nasrullah dan kemenangan, nah nama saya Nasrullah. Saya lahir di Sampang. Repot. Oleh karena itu kita bersyukur, kita kumpul. Walaupun kita jauh dari negeri kita di Amerika Serikat ini, ternyata kita adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT, meyakini Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi janji man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa salawat kepada aku sekali itu Nabi, Allah memberinya rahmat 10. Jadi kalau ada mendengar cerita apabila bapak ibu susah, many problems, buatlah selawat banyak-banyak. Nanti kesusahan akan diselesaikan oleh Allah. Itu bukan musyrik itu. Atau huluwah. Anda ini terlalu berlebih-lebihan. Ada problem kok selawat. Ada problem minta sama Allah. Lo janji Nabi kalau kita selawat sama Nabi, Allah memberi rahmat. Kalau kita selawat 100 kali, Allah beri rahmat 1000. Mana ada problem yang bisa menghalangi lagi kalau kita diberi Allah 1000 rahmat. Satu rahmat aja selesai seluruh dunia kok. Seluruh dunia ini cuma diberi Allah 1 rahmat. 99 lagi nunggu di sorga. Berapa indahnya sorga dengan 99 rahmat. Wong dunia yang 1 rahmat aja begini enaknya hidup di dunia kok. Bagaimana 99 rahmat lagi nanti menunggu di sorga. Dengan sholawat dapat 10 rahmat. Kalau susah-susah selawat. Insya Allah Allah selesaikan seluruh urusan kita dengan rahmat Allah yang turun karena berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sebagai suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri teladan untuk kamu ikut. Nah, jadi hebatnya Nabi Muhammad ini lengkap. Lengkap dia. Nabi lain kadang-kadang nggak lengkap. Ya, Nabi Muhammad itu makan, minum, tidur, sakit, dakwah, kerja juga, pernah berdagang. Dia punya istri, nikah, punya anak, punya mertua, jadi pemimpin perang, jadi imam sholat. Banyak sekali kalau Nabi. Nabi lain kadang-kadang nggak lengkap. Nabi SAW nggak sempat nikah, ya kan? Nabi Yahya nggak sempat nikah, kan begitu kan? Ada Nabi yang nggak punya anak, ada Nabi yang anaknya durhaka, seperti Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Muhammad anaknya semua beriman, mertuanya semua beriman, menantunya semua beriman. Jadi cukup lengkap untuk kita ikuti. Kalau kita mau meniru Nabi, sebagai menantu kayak mana ya? Nabi pernah jadi menantu. Kalau sebagai mertua gimana ya? Nabi juga jadi mertua. Kalau jadi pedagang gimana ya? Nabi pernah dagang. Kalau memimpin perang gimana ya? Nabi 17 kali perang. Kalau sebagai suami gimana ya? Nabi nikah juga. Wah, subhanallah, Allah katakan sudah cukup lengkap pada diri Rasul untuk kamu ikut. Contoh ada semua. Mau sholat, Nabi sholat. Mau puasa, Nabi puasa. Mau berpakaian, Nabi berpakaian. Mau mandi, Nabi mandi. Mau campur sama istri, Nabi campur sama istri. Jadi seluruh yang mau kita buat, Rasulullah SAW sudah beri contoh. Hari ini kita mau bahas, udah 2 hari ini, saya hari kedua ini, tentang keluarga-keluarga saja. Kemarin di Keti, hari dengan ibu-ibu, tentang keluarga-keluarga saja. Keluarga dalam Islam itu sangat penting. Sepenting diri kita. Sepenting diri kita.
Kalau kita jaga diri kita ini, kita nggak mau sakit, kita nggak mau melarat, kita tidak mau susah, kita tidak mau masuk neraka. Sepenting itu juga lah keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hei kamu orang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Pakai waw atof itu. Nah, itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau waw atof, sebagaimana kita menjaga diri kita dari neraka, begitu juga lah kita menjaga keluarga kita dari neraka. Sama itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pakai waw atof, itu sama yang kanan kiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wawunya dan itu artinya N. Itu harus sama yang sana sama yang sini. Kalau mengakui Allah sebagai Tuhan hukumnya wajib, maka mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul hukumnya wajib. Sama juga itu dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Mesti sama itu, sama. Nggak bisa mereng sebelah. Saya jaga diri saya, tapi keluarga nggak dijaga. Nggak boleh. Oleh karena itulah, hari ini kita mau bahas itu. Satu laki-laki hidup sendiri nggak enak. Perempuan juga hidup sendiri nggak enak. Ternyata manusia itu mesti punya pasangan baru enak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, banyak tanda kekuasaan Allah itu banyak. Menciptakan alam semesta dengan teratur. Ada benda-benda langit ini menggantung gitu, nggak pakai tiang. Oh, tanda-tanda kuasa Allah hebat itu. Digilir-gilirkan malam dengan siang. Ya. Itu salah satu dari kuasa Allah. Bayangkan kalau dunia ini siang aja. Ini bisa 1000 derajat Celcius ini panasnya bumi ini. Oh, siang aja, seminggu aja siang, kering laut. Atau bumi ini seminggu aja malam aja, beku air laut semua. Itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di antara ayat ini adalah dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasanganmu dari sukumu, dari bangsamu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu dari tanda kuasa Allah yang bisa kita lihat dan bisa rasakan adalah dijadikan Allah pasanganmu dari bangsamu sendiri. Min anfusikum. Jadi nikah itu punya pasangan itu yang paling enak, itu yang paling nyaman, yang paling selamat, yang paling indah kalau kita nikah sesama manusia. Min anfusikum. Benar. Kalau kita nikah sama monyet nggak enak. Walaupun monyetnya itu besar, warna kulitnya coklat bagus gitu, kita bawa ke plaza gandengan gitu, wah bagus ya pet animalnya. No, this is not my pet animal, this is my husband. Waduh, nggak enak. Atau tadi saya katakan kawin sama jin, bolehkah nikah sama jin? Syekh atau Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya mengatakan boleh. Boleh laki-laki Islam nikah dengan jin Islam, asal sama-sama Islam ya. Atau perempuan Islam nikah dengan jin Islam, boleh, boleh. Tapi rugi. Nah itu kata Imam Zakaria Ansori, jangan buat rugi. Kenapa? Nanti anak kita anak jin. Jelas anak jin. Saya nikah sama jin perempuan, punya anak 8 anak saya, orang nggak ada yang bisa lihat kecuali saya. Kan repot. Pulang ke Jawa kan, dari Jakarta ke Surabaya naik kereta api kan, sebelah pun di Mas Surabaya mulai kampung, oh nggih dhewean boten iki anak kula 8 loncat orang itu dari jendela. Adakah manusia yang kawin dengan jin? Ada, beranak ada. Ratu Balqis itu anak jin. Kalau saya baca di tafsir Khazin, Balqis itu
Raja Sabak, Ratu Sabak yang zaman Nabi Sulaiman di Yaman, itu ibunya manusia, bapaknya jin. Bapaknya ditulis namanya di tafsir itu, saya lupa aja namanya. Makanya Balqis itu sakti, bapaknya jin. Jadi waktu datang ke tempat Nabi Sulaiman, istana Nabi Sulaiman itu kan canggih waktu itu ya, di bawahnya air, atasnya pakai kaca. Belum ada bangunan seperti itu zaman dulu. Jadi Balqis lihat, waduh banjir, istana Nabi Sulaiman, diangkat tuh roknya. Kelihatan betisnya, senyum Nabi Sulaiman. Kalau orang yang otaknya ngeres baca Quran, wah Nabi Sulaiman terpesona nih, mulus nih betis. Padahal betis Ratu Balqis itu penuh bulu, berbulu lebat, makanya senyum Sulaiman alaihissalam. Turunan jin rupanya ini. Ini nikah dengan Nabi Sulaiman. Itu Balqis menurut riwayat istri Nabi Sulaiman yang ke-100. Kok ya Allah, dia raja besar kok. Raja besar punya istri Nabi Sulaiman 700, Bu. Istri Nabi Daud 100. Ya. Zaman dulu memang harus punya banyak istri. Harus banyak istri. Raja Cina istrinya mungkin 1000 ada. Ya kan? Memang zaman itu begitu. Nah, kita ini dibilang Allah, dikatakan Allah SWT, salah satu tanda kuasa Allah itu dijadikannya istrimu dari sukumu atau bangsamu. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, agar hatimu itu tentram, ada sakinah di situ. Makanya orang yang tidak punya suami mentalnya nggak stabil. Orang yang nggak punya istri mentalnya nggak stabil. Bisa lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba marah. Bisa lagi marah-marah, tiba-tiba ketawa, gitu kan. Mentalnya nggak stabil. Sebab tidak ada sandaran untuk ketenangan jiwanya itu. Jadi nikah itu, kata Nabi, an-nikah sunnati, nikah itu sunnahku. Jadi orang yang nikah itu stabil. Imam di masjid itu, salah satu syarat membuat dia tentram itu nikah. Kalau ada dua orang laki-laki diseleksi jadi imam, alim, yang satu alim, yang satu alim. Oke, dua-dua alim. Pilih lagi. Yang fasih baca Quran, dua-dua fasih. Yang duluan pindah ke kampung itu, pindahnya sama, transmigrasi. Ya kan? Waduh. Yang istrinya lebih cantik, salah satunya. Masuk. Jadi yang duluan pindah situ, yang jiwanya lebih matang, sama semua rupanya. Yang lebih penyabar, sama semua. Terakhir masuk salah satu, yang istrinya lebih cantik. Kenapa? Karena yang istrinya lebih cantik itu lebih tentram dia. Nggak perlu lihat-lihat istri orang ya. Jadi rupanya kawin itu, nikah itu membuat jiwa tentram. Litaskunu ilaiha, agar kamu dengan nikah itu menjadi tenang. Nah, oleh karena itulah kita yang berumah tangga bersyukurlah punya istri. Walaupun nikah itu tidak wajib, nggak berdosa kita nggak nikah. Sahabat Nabi banyak yang nggak nikah, nggak wajib itu. Wajibnya nikah itu kalau kita mau mencampuri perempuan. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang mau melakukan hubungan suami istri tidak nikah bukan umatku. Jadi kalau kita seumur hidup nggak mau melakukan hubungan suami istri, ya nggak usah nikah, buat apa? Nggak usah nikah. Tapi begitu kita mau melakukan hubungan suami istri, ya wajib nikah kalau di situ. Nikah dulu baru hubungan. Nah, jadi jangan sekarang terbalik. Dia pergi dulu catatan sipil, catat dulu, hubungan dulu, 4 tahun kemudian baru dia nikah, bawa ambil wali hakim segala macam, terbalik itu. Islam itu harus nikah dulu, baru hubungan. Nah, begitu. Nah, suami istri ada hak dan ada kewajiban. Islam meletakkan suami setingkat lebih tinggi dari istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imam bagi wanita. Qawamun. Jadi bukan leader. Qawam itu bukan sekedar pemimpin, tapi pengayom. Karena laki-laki memberi nafkah pada istrinya. Memberi nafkah. Maka Imam Syafi'i mengatakan fasadul aqad, ya, rusak pernikahan kalau suami nggak memberi nafkah pada istri. Rusak pernikahannya. Kalau
suami nggak ngasih nafkah pada istri, istrinya ngadu ke hakim, jatuh talak. Wajib itu suami memberi makan pada istri. Walaupun istrinya direktur, gajinya 100 juta, suaminya pegawai biasa, gajinya 3 juta. Wajib si suami memberikan kepada istrinya itu gaji, ini makanmu, nih. Walaupun gajinya cuma 3 juta. Nggak boleh, lu kan gaji 100 ya? Gua cuma 3 juta ya. Udahlah, pakai duit lu aja. Duit gua untuk gua ya, mau beli handphone Android. Lu apa-apaan? Yang wajib memberi nafkah pada istri itu kita laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita beri dia nafkah. Walaupun duitnya banyak, tapi dia nggak wajib memberi nafkah sama kita. Kita nggak boleh katakan gajimu 100 juta, gaji saya 3 juta. Oleh karena itu uang listrik, uang makan kamu yang bayar ya. Nggak bisa. Kita harus bayar, beri makan dia. Kurang, istri kita nambah dari gajinya, itu terserah dia. Kalau dia mau tambah, itu urusan dia. Kalau ditambahnya kekurangan makan itu dari uang istri, maka dia berpahala 2 kali lipat. Falaki mislain. Dia dapat 2 kali lipat pahala. Memang tidak wajib. Tapi kalau dia sedekah, si istri dapat 2 kali lipat pahala jika dibandingkan bersedekah dengan orang miskin. Bersedekah sama orang miskin, kata Quran, pahalanya 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa meletakkan hartanya di jalan Allah satu, seperti menanam biji satu di dalam tanah. Dari biji yang satu itu tumbuhlah 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100. Berarti sedekah 1 sama orang miskin dapat pahala 700. Tapi kalau istri memberi kepada suaminya, bang, gaji abang cuma 3 juta bang, gak cukup untuk makan. Ini saya tambah dari gaji saya 3 juta. Maka dia bukan dapat 700 kali 3 juta, tapi 1400 kali 3 juta itu. Karena dia 2 kali lipat, 1400 kali lipat. Yang dilipat gandakan itu pahalanya, Bu. Bukan jumlahnya, pahalanya. Pahalanya. Kalau pahala itu. Begitu juga suami. Kalau dia beri makan istrinya sesuap, itu Allah bayar 2 kali lipat dibanding orang miskin. Jadi 1400 kali suap. Pahalanya, bukan suapnya. Nanti kasih istri makan sesuap. Kok cuma sesuap, Mas? Kali 1400? Sebako. Pahalanya, ya. Banyak kekeliruan kita hari ini menganggap bahwasanya kalau udah berumah tangga, istri wajib cari makan, suami wajib cari makan. Keliru besar. Yang wajib itu suami aja, istri enggak. Seandainya tidak ada makanan sama sekali pun, tak ada kewajiban istri memberi. Kalau dia yang memberi, sodakoh baginya terhadap suami, pahalanya 2 kali lipat. Ya, nah sekarang ini kan banyak gitu. Kamu kira, saya mau beli Android baru nih. Gajimu aja dipakai. Kalau dia nggak mau apa? Bukan wajib baginya. Berdosakah istri menahan duitnya sehingga suaminya dan anaknya nggak makan? Nggak berdosa. Nggak berdosa, enggak. Makanya perlu ngaji. Tapi kalau suami menahan duitnya sehingga anak istrinya nggak makan, suami berdosa. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makan saja. Tapi hanya makan saja. Jadi kewajiban suami yang pertama memberi makan kepada istrinya sesuai, bukan sesuai apa namanya, sederajat dengan makannya sang suami. Jadi kalau kita memberi makan istri itu wajib hukumnya, tapi sederajat dengan makan kita. Kalau kita makan ayam di kantor, istri makan ayam juga di rumah gitu. Yang kita makan ayam, istri makan terong. Kita berdosa kalau istri nggak itu, berdosa kita. Sederajat dengan yang kita makan. Boleh
Istri makan ayam, kita makan terong. Nah, itu suami teladan. Boleh kalau itu boleh mah. Jadi kewajiban suami adalah memberi makan istri sederajat atau senilai dengan yang dimakan oleh sang suami. Berapa kali sehari, Bu? Suami wajib memberi makan istri berapa kali sehari? 3. Gemuk kalau 3, Bu. Suami wajib memberi makan kepada istri sekali sehari saja. Memang begitu. Buka kitab Al-Um, Imam Syafi'i bilang sekali sehari. Saya tanya ibu, kalau ibu diberi makan sekali sehari mati apa enggak? Enggak, ya udah memang begitu. Yang penting kan enggak mati. Jadi kalau memberi makan istri, seorang suami memberi makan kepada istrinya sekali sehari itu wajib. Kalau enggak berdosa. Tapi kalau 2 kali sehari, yang kedua sunat. Sodako kepada istri pahalanya 1.400 kali lipat. 2 kali lebih besar daripada fakir miskin. Jadi sekali makan hukumnya wajib bagi suami beri makan istri sekali. 2 kali hukumnya sodako sunat. 3 kali hukumnya sunat. 4 kali. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau ada orang makan 4 kali sehari, buatkan kandangnya. Malah sekali Imam Ghazali berarti kan. Kalau ada orang Islam makan 4 kali sehari, buatkan kandangnya. He is not human being, pet animal. Nah, jadi saya ulangi, seorang suami wajib memberi makan kepada istrinya berapa kali sehari? Wajib. 2 kali 3 kali Jadi kalau seorang istri nggak dikasih makan oleh suaminya seminggu aja, dan suaminya itu nggak memberikan harta untuk bisa dijual beli makanan, maka si istri ngadu ke hakim, jatuh talak 1. Kalau di Indonesia 6 bulan. Sifat ta'liq kan? Jika sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, 6 bulan mati. Seminggu aja udah setengah mati. Gimana? Kalau fikih dalam kitab Fathul Mu'in seminggu. Tapi pemerintah Indonesia baik banget ya, 6 bulan. 6 bulan. Seminggu. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan istri, ini amanah. Pasti ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu pemimpin dan kamu mesti ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Yang kedua, seorang suami wajib memberi pakaian kepada istrinya. Berapa pasang, Bu? Dua lemari. Seorang suami wajib memberi pakaian pada istrinya 2 helai. Lengkap dari kepala sampai kaki. Sehari 2 helai. Banyak amat. 2 helai saja, asal lengkap dari kepala sampai kaki. Dia sampai robek. Ya benar, Imam Syafi'i bilang dalam kitab Al-Um sampai robek. Robek wajib. Ini yang wajib Bu. Wajib 2 helai lengkap dari kepala sampai kaki. Artinya dari mulai kerudungnya sampai kaos kakinya. Sebab dalam tas enggak Bu. Emang mau jualan pecel? Pakai tas. Tasnya kulit harimau pula. Waduh. Kalau Ustadz nggak berani ngelamar ibu kalau gitu mah. Kalau Ustadz paling bisa beli kulit tikus. Itu dari kepala sampai kaki lengkap. Kerudungnya, baju luarnya, baju dalamnya, celana luarnya sampai ke dalam, sampai kaos kakinya karena tapak kaki itu aurat. Qadam itu dalam mazhab Syafi'i aurat. Sholat kalau kelihatan tapak kaki nggak sah. Tapak kaki harus tutup. Jangan ikut orang India. Orang India itu tapak kaki dia buka, tapi muka dia tutup. Orang Hanafi muka tutup, tapak kaki buka. Saya tanya imam-imam waktu saya ngaji di India, kan saya ngaji juga di India.
Kenapa kalian perempuan kalian buka tapak kaki, muka ditutup? Karena perempuan itu yang menarik itu mukanya, bukan tapak kaki. Iya juga ya. Mana ada orang jatuh cinta lihat mata kaki ini? Ya kan? Laki-laki jatuh cinta lihat apa? Terbayang-bayang wajahmu dengan rupa yang manis, ya kan? Wajah, mana ada terbayang-bayang dengkulmu? Nggak ada itu. Jadi wajib seorang suami memberi pakaian. Berapa, Bu? 2 helai. Tapi lengkap dari kepala sampai kaki. Andai kata seorang suami membelikan baju untuk istrinya 7 lemari, tapi rok sepan semua, tetap berdosa. Tetap berdosa karena kewajibannya belum lepas. Perkara istrinya nggak pakai, itu kewajiban istrinya kepada Allah. Itu lain lagi. Kewajiban yang kedua, wajib pertama beli lengkap nih, kepala sampai kaki. Gua nggak mau pakai kerudung, panas. Nah, itu kewajiban kedua. Didakwah istrinya pakai kerudung itu wajib. Wahai sayangku, kamu pakai juga. Tapi membelikannya juga wajib. Jadi jangan bilang, alah orang istri saya nggak pakai jilbab, ngapain dibeliin jilbab? Membelikan jilbab untuk istri hukumnya wajib, 2 helai. Perkara istrinya mau pakai atau tidak itu kewajiban kedua. Paham? Ulangi lagi, Pak. Yang jelas. Memberikan pakaian 2 helai lengkap dari kepala sampai kaki. Ibu tahu, pakaian kita ini yang ngatur Allah, Bu. Itu hebatnya Islam. Pakaian itu bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Kalau laki-laki pakaian diatur di surah Al-A'raf ayat 25. Laki-laki, ya bani Adam, hei laki-laki anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa, telah kami turunkan kepadamu pakaian-pakaian. Pakaian ada 3 jenis di situ. Yang pertama, yuwari sawatikum, sekedar nutup auratmu. Kalau laki-laki sekedar nutup aurat itu pusar sampai dengkul, celana jojon. Jojon itu orang alim, tamatan pesantren Tasikmalaya itu. Dia mengislamkan Cahyono. Jojon itu mana pernah biarpun ngelawak-ngelawak megang perempuan, nggak mau dia. Ada pelawak sekarang baru tingkat kecamatan aja sedikit cium perempuan, dikit-dikit cium biar lucu. Jojon mana pernah. Jojon itu pakaiannya itu pusar sampai lutut. Karena laki-laki wajib menutup auratnya sampai dengkulnya. Paha aurat bagi laki-laki, paha. Makanya dulu ada pemain bola dulu yang terkenal dari Rusia, orang Islam namanya Lev Yashin, mazhab Syafi'i. Ya, Rusia itu mazhab Syafi'i. Kalau yang di daerah Uzbekistan itu Imam Bukhari dari situ. Imam Bukhari mazhab Syafi'i. Lihat pakaian Lev Yashin, satu-satunya pemain bola yang menutup sampai dengkul, karena dia mazhab Syafi'i. Itu pakaian pertama wajib. Kalau sudah laki-laki pakai celana dari dengkul sampai pusar ketutup, biar nggak pakai baju, sah sholat. Sah sholat. Cuman kan aneh sholat Jumat pakai celana jojon, aneh gitu kan. Imamnya makmumnya buka baju semua, kelihatan bulu keteknya doang. Memang sah, tapi tidak beradab. Islam ini kan bukan sekedar sah. Fikih itu cuma batas minimal, kurang dari itu nggak sah. Tapi kita nggak beramal dengan batas minimal fikih, nggak. Mesti kita lebihin dong. Nah, kan gitu ya. Jadi laki-laki itu pakaian pertama yuwari sawatikum, dengkul sampai pusar. Yang kedua warisha, pakaian eksekutif. Pakai jas, ya. Kalau orang Jawa pakai sarung, pakai belangkon. Kalau kami orang Melayu itu pakai teluk belanga, pakai kain samping. Teluk belanga itu kan jubah dipotong. Teluk belanga itu jubah, lihat tangannya begini, ininya sampai sini. Cuma dipotong sampai paha. Karena kalau panjang nggak bisa loncat paret. Masalahnya di Indonesia banyak paret kan gitu. Di Arab Saudi kan nggak ada paret. Potong sampai paha, malu. Ditambah kain samping sampai dengkul. Teluk belanga dari mulai Aceh sampai Papua, Maluku, pakainya begitu semua. Jubah dipotong tambah kain Betawi, semua sama itu. Kalau Jawa enggak, dia pakai sarung. Belakangnya ada keris. Orang Jawa kerisnya di belakang. Kalau orang Melayu kerisnya di depan.
Oh, itu bedanya kan? Karena orang Melayu ini orang Jawa, kalau orang Jawa, saya ini orang Medan, orang Melayu. Orang Melayu ini begini, datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Itu istilah. Assalamualaikum, balik kanan dia. Nampak punggung. Kalau datang nampak hidung. Assalamualaikum. Waktu pulang Assalamualaikum, balik kanan, nampak punggung. Kalau orang Jawa enggak, datang nampak hidung, pulang nampak hidung. Karena pulangnya mundur. Assalamualaikum. Pakaian eksekutif itu kalau di sini jas. Kalau di Jawa tentu belangkon ya, pakai baju apa itu ya, baju Jawa itu. Kalau Melayu, kalau jubah, Cina jubah. Arab dari Cina sampai ke Arab Saudi sana, sampai ke Maroko jubah dari Cina. Itu pakaian eksekutif. Warisha. Lebih terhormat daripada sekedar menutup aurat. Yang ketiga, walibasut taqwa. Pakaian takwa. Dzalika khair. Yang ketiga ini yang pakaian takwa ini yang paling baik. Nah, jadi Allah beri tiga. Laki-laki boleh celana jojol, boleh pakai jas, boleh pakai baju koboi. Tapi yang terbaik baju takwa. Ini baju takwa. Kalau saya pakai begini, siapapun melihat saya yakin saya orang Islam. Betul nggak? Ada yang nggak yakin saya orang Islam kalau saya begini? Oh, ini mungkin si tukang jual susu ini kalau di Medan. Nggak mungkin kalau udah begini mesti orang Islam. Saya udah tes kok, udah keliling dunia saya kok, ke Australia udah, ke Eropa udah pakaian begini, tetap aja orang jumpa saya, Assalamualaikum, begitu. Kemarin di Manifold saya jumpa 3 orang Islam, Assalamualaikum. Nah, oh dia ngerti saya Islam berarti kan? Nah, kalau saya pakai jas, kira-kira tahu dia nggak? Nah, tahu. Saya udah rasakan dengan pakaian begini, subhanallah. Pak, orang manggil saya Pak Haji. Saya belum naik haji, saya pakai begini orang bilang Pak Haji. Pak Haji, Pak Ustaz, Pak Haji, wah, berarti hormat orang dengan pakaian ini. Ibu-ibu, jangan anggap enteng dengan panggilan ya. Ustaz, itu terhormat. Alah, apalah artinya sebuah nama? Loh, bagi Islam panggilan itu sangat berarti. Kalau saya pakai celana jeans, pakai kaos oblong, terus ada tulisnya Kiss Me Darling. Nggak pakai peci gitu kan? Terus orang panggil saya Om. Ini Om, belajar sini Om kan gitu ya. Sama nggak Ustadz sama Om? Beda. Coba kalau saya ceramah tadi, dipersilakan Om Tengku Zulkarnain. Saya balik ke kamar gitu. Nah itu pakaian aja menentukan itu pakaian laki-laki. Saya pernah masuk hotel. Tamu saya datang mau ketemu di lobby. Jadi saya masuk ke lift, langsung pencet yang paling bawah aja. Nggak lihat-lihat saya. Rupanya yang paling bawah tuh B, basement. Bukan lobby, bukan L. Nggak lihat-lihat, suka dibuka, gelap. Terbuka pintu lift, gelap. Loh, kok gelap? Ah, mungkin mati lampu. Saya keluar. Ada dengar suara. Saya lihat, ada apa kok? Ada rame banyak orang. Tiba-tiba lari lagi orang bawa radio kecil, pakai safari. Pak, musola sebelah sana Pak, musola sebelah sana. Kok saya nggak boleh ke kanan dari musola sebelah sana Pak, jangan ke sana, sebelah sana. Ada apa sebelah kanan ini? Saya sambil belok ke kiri gitu saya lihat, ada tulisnya Disikoti kue. Udah orang Padang bilang Disiko ada jual kue. Bilang sama yang satpamnya yang pakai safari itu, saya ini mau ke lobby, wow kelewatan Pak, naik 1 tingkat lagi Pak, pencet L-nya, sorry, masuk saya. Hah, itu hebatnya pakaian begini. Sempat saya pakaian begini, dibasuh takwa begini, masuk diskotik, bubar itu. Itu yang di disko baru, setan. Itu pakaian laki-laki, ada berapa? Kalau pakaian perempuan 2. Berapa Bu? Pertama surah An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah perempuan itu menutupkan auratnya dengan kerudung sampai ke dadanya. Kalau kerudung apa sih? Khimar itu jamaknya khumur. Khimar itu wajahnya kelihatan. Itu khimar. Tapi dadanya itu sampai dada. Itu sekarang orang pakai jilbab leher aja.
kepala terus lehernya dibelit gitu kayak ular kobra itu gitu. Salah kalau buat jilbab sampai dah ala junubihi. Yang kedua surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan semua orang beriman yang perempuan sampai hari kiamat, wajiblah mereka menutupkan tubuh mereka dengan jilbab mereka. Jilbab jamaknya jalabib. Apa sih bedanya khimar dengan jilbab? Khimar kelihatan wajah, jilbab wajahnya ditutup. Kalau jilbab wajahnya ditutup. Ibu sudah pakai kerudung begini, ambil taplak meja, tumplokkan lagi, truk gitu. Itulah jilbab itu. Itu ada di surah Al-Ahzab ayat 59. Yang bawa Quran baru bisa dilihat. Al-Ahzab 59. Kulnya di situ tuh perintah itu, amar di situ. So ada ustadz di Indonesia ahli tafsir mengatakan kul itu himbauan. Himbaulah istrimu. Oh itu perintah itu fir amar itu kul perintah istrimu. Kalau kul itu cuma himbauan bahaya nanti. Kul huwallahu ahad gimana? Kul huwallahu ahad. Himbaulah orang mengatakan Tuhan satu gitu. Boleh mengatakan Tuhan lebih dari satu? Nggak bisa. Kul di situ fil amar itu perintah. Ini kalau amar, kalau nggak wajib sunnah, di situ wajib. Nanti ibu lihat di rumah Al-Ahzab 59. Jilbab itu tutup muka. Saya perlu beritahu karena kadang-kadang perempuan ini di Indonesia ya, dia pakai kerudung udah bagus. Lewat perempuan pakai cadar, diejeknya. Batman. Batman. Oh Batman sih. Berlebih-lebihan. Oh tidak, pakaian wanita memang dua. Kerudung nampak wajah atau jilbab tutup wajah. Nah, begitu ya. Pakai laki-laki berapa? Kita suami wajib belikan istri dua. Robek beliin lagi satu lagi gitu. Dua yang wajib bu. Dua wajib, 3 sedekah, 4 sedekah, 5 sedekah, 7 sedekah. Sebaiknya pakai baju itu 7 aja. 7 itu tiap hari ganti satu, udah cukup lah itu. Ya, 7 udah bagus. Supaya jangan kelihatan ibu pakaiannya sedikit, warnanya jangan banyak. Kalau hitam aja timbul, nggak tahu orang kan. Kayak saya baju saya kan putih aja. Banyak bajunya, ya selemari putih semua. Tapi cuma 7 baju saya 7. Saya bawa semua hari ini. Baju saya 7. Saya coba dulu pakai 2 nggak bisa. Rasulullah bajunya 2, saya coba 2 nggak bisa. Saya pakai 2, pagi ngajar saya di kampus, kemudian malam saya pakai 1 lagi untuk ngajar ke masjid, ngajar agama. Pagi saya ngajar linguistik. Besok paginya kotor 2 baju saya. Terpaksa saya cuci sebelum subuh. Cuci, saya ambil itu, saya peres kuat-kuat, dibalik, naik sepeda motor, kebut dari 80. Supaya kering. Ya kering, disetrika. Bawa ke masjid sholat subuh, bawa kuliah, ngajar, nggak bisa 2. Bikin 4. Aman 4, bisa ganti. Musim hujan, nggak kering. Paksa buat 6. Buat 6 udah aman lah. Tiba-tiba saya ditegur jemaah, Pak, baju bapak itu warnanya lecet. Iya ya, saya khutbah Jumat. Oh iyalah, saya buat 1 lagi 7. Yang 7 itu, yang ke-7 itu untuk Jumat aja. Di warnanya cerah. Itu kewajiban seorang suami memberi pakaian 2 kali. Jangan beli baju sampai lebih 40. Ada satu kaul mengatakan begini. Pakaian itu kalau 40 hari nggak dipakai, pakaian itu melaknat si punya pakaian. Dia melaknat orang yang mempunyai baju itu. Kenapa nggak dipakai? Jadi kalau udah punya baju lama, udah nggak bisa pakai, badan sudah gemuk, kasihlah sama orang, berikan sama orang baju kita. Yang disimpan. Ini kadang-kadang perempuan terutama ya, laki-laki sih kurang gitu. Perempuan ini memori itu yang nggak tahan. Pakaian SMP masih disimpan. Gimana? Pakaian SMP. Siapa tahu kecil lagi. Bu, ini pakaiannya kok belum dibuat. Ini kenang-kenangan pakaian SMP. Ini waktu itu saya di bawah pohon jambu dicubit sama pipi saya sama Mas Doni ini. Bagi. Yang ketiga Bu, nah itu
kewajiban kita seorang suami memberikan tempat berteduh kepada istri. Rumah. Beli bagus, kontrak boleh, pinjam boleh. Tapi jangan pernah titipkan istri ke rumah teman. Enggak boleh. La tahjaruha illa fil bait. Jangan kau tinggalkan istrimu kecuali di rumahmu. Yang bilang, John, apa? Kita kan teman. Gua kan belum punya rumah, ya. Gua nunggu pulang ke Indonesia 2 bulan, bini gua titipin ya rumah lu. Oke, Johnny mah senang aja. Tapi Allah melarang. Nggak boleh. Kalau kita bisa nyewa ngontrak bagus. Bisa beli untuk istri rumah bagus sekali. Kalau harus numpang hanya 2 rumah yang boleh ditumpangi. Rumah bapak kita atau rumah bapak istri. Itu aja yang boleh. Itu halal dua-duanya itu. Rumah saya, rumah bapak saya, ibu saya, atau rumah bapak atau ibu istri. Itu aja 2 rumah itu aja yang boleh kita numpang untuk istri kita. Ditinggal pun boleh itu. Yang 2 itu. Paham ya? Nah, selain itu tidak boleh. Tapi kalau harus memilih, lebih baiklah kita tinggal di rumah mertua. Kita laki-laki tinggal di mertua. Karena kalau istri kita tinggal di rumah ibu kita atau bapak kita, ini istri kita yang kurus atau ibu kita yang kurus? Ada begini ya, satu hadis Nabi mengatakan ada 3 perempuan yang nggak boleh disatukan dalam satu rumah. Kalau 3 jenis wanita ini disatukan satu rumah, ini salah satu menderita atau dua-duanya menderita. Ibu saya dengan istri saya itu nggak boleh satu rumah. Karena kalau ibu saya dengan istri saya satu rumah, itu kalau nggak istri saya yang kurus, ibu saya yang kurus. Biasanya istri saya itu yang minggat. Dan kalau be 2 kings in 1 kingdom. Biasanya ibu saya itu lebih cerewet dari istri saya. Begitu saya nikah, tinggallah istri saya sama saya. Tinggal di rumah ibu. Masaklah istri saya. Pakai cabai rawit. Apa kata mertua saya? Apa? Cabai rawit? Aduh, anak saya itu mati kalau makan cabai rawit. Saya yang besarkan dia 25 tahun. Ngerti kamu? Cabai rawit nggak boleh makan anak saya. Dah, istri sabar. Besok masak lagi, pakai garam. Wih, garamnya 2 sendok. Ya, mati anak saya kalau makan asin itu mati. Lama-lama istri saya bilang, ya dah, mama aja lah yang kawin sama anakmu, aku pulang. Yang kedua, yang nggak boleh satu rumah, istri kita dengan adik kita perempuan atau mbak kita perempuan. Mbak saya perempuan atau adik saya perempuan itu nggak boleh satu rumah dengan istri saya. Itu kalau nggak istri saya yang kurus, adik saya yang kurus. Dapat adik yang apa namanya, yang tidak beradab, istri kita sengsara. Istri beli paha ayam 1 untuk anaknya. Anaknya kecil, masih kecil, perlu gizi dibeli. Untuk kita makan terong aja dengan sambal tempe. Datang adik perempuan saya buka lemari. Ada ayam. Dimakan. Loh kok dimakan tuh untuk anak saya? Duit kan duit abang saya, bukan duitmu. Kurus istri kita. Datang istri yang kejem, dikunci itu lemari makan di kantong itu. Adik perempuannya datang mau makan, Kak. Mana kuncinya? Nggak tahu. Mungkin bawa abang mau ke kantor. Jadi 2 ini nggak boleh. Yang ketiga, mudah-mudahan nggak terjadi. Jangan satukan istrimu dengan istrimu dalam satu rumah. Kalau itu pasti dua-duanya ambil baygon. Dua-duanya sengsara, nggak boleh. Rasulullah setelah Khadijah wafat nikah dengan banyak perempuan, tapi semua rumah sendiri-sendiri. Nggak boleh istri disatukan dalam satu rumah. Dia pasti sengsara salah satu. Atau nggak normal kita. Ya, kita akan melakukan sesuatu yang out of the track. Baik, itu kewajiban suami. Yang keempat yang paling wajib, suami nggak boleh nabok istri. La tadribul wajhah. Tidak boleh menampar wajah istri itu. Pak, itu tidak boleh. Semarah apapun, wajah nggak boleh pukul. Jangankan wajah istri. Kalau kita naik kuda, kudanya nggak mau lari. Kita mau pukul itu kuda, kata Nabi pukullah kakinya. La tadribu wajhah. Jangan pukul wajahnya. Jadi kita naik kuda, kudanya kita pukul mukanya, cetek supaya dia lari, berdosa dalam agama. Itu kuda, apalagi istri. Ini tidak boleh. Kalau istri kita tampar, pak! Dia pergi ke dokter, divisum itu. Kalau kau lihat merah di pipi, bekas
atas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Rupanya laki-laki kalau salah marah-marah ya. Ibu-ibu kalau suami ibu pulang-pulang marah-marah, ketahuilah suami ibu itu melakukan satu kesalahan. Untuk menutup salahnya, sebelum ibu marah, dia marah duluan. Nah, itu sifat laki-laki. Kok tahu? Ya saya begitu juga. Kalau ditampar wajahnya, dia ngadu ke hakim, jatuh salah satu. Tidak boleh memukul istri. Itu ditulis dalam hadis. Jangan dipukul istrimu dengan wajahnya. Sebetulnya perempuan itu tidak boleh dipukul oleh suami. Ya, apalagi wajahnya. Untuk apa dipukul? Orang itu istri kita kok. Kalau jagoan jangan istri pukul, ya kan? Juara tinju dunia itu ditantang, ya kan? Ini istri dikasih jab kanan, jab kiri, uppercut, ya kan? Hook kanan, patah giginya 3, mana boleh gitu? Nggak boleh memukul istri, nggak boleh. Satu-satunya yang boleh istri dipukul, 1000 kali sehari boleh. Pukul istri, tapi mukulnya pakai hidung. Jadi 4 itu jaga ya. Beri makan sekali sehari wajib, lebih dari sekali sunat, sedekah. Beri pakaian 2, lebih dari 2 sedekah. Belikan dia rumah tempat tinggal. Yang keempat, jangan pukul dia dengan wajahnya. Ada tambahan kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, kalau lebih uangmu setelah 4 itu kau penuhi, berilah dia seorang pembantu. Dulu saya Pak, baru-baru nikah, pegawai negeri gaji 81.000. Potong ini, potong itu. Pegawai negeri paling banyak potong. Asal habis bulan saya lihat, nenek si Anu meninggal, ini sakit. Ada potongan itu. Kuranglah gaji itu kan. Saya mencuci baju istri dengan saya berdua. Saya nimba air, istri saya yang berhaus gitu, terus saya yang bilas, saya yang jemur ke jemuran. Tangga saya bilang, bapak nyuci Pak? Enggak, saya dengan istri. Bapak takut sama istri? Enggak, I respect my wife. Gitu. Saya teringat Ip Man, film kungfu Ip Man itu. Kau katanya Ip Man, apa? Katanya kau pendekar besar tapi takut sama bini. Bukan takut, aku hormat sama istriku. Saya teringat juga, iya. Saya bukan takut sama istri. Karena Imam Syafi'i bilang, kalau ada uang, berilah dia pembantu. Begitu saya ada uang, yang nomor 1 saya beli mesin cuci. This is your helper. Karena yang paling berat adalah mencuci rupanya. Ampun mencuci itu. Apalagi celana bapak-bapak jen. Istri bapak suruh cuci jen itu, lampu mati pakai tangan. Lecet tuh tangan istri. Ya kan? Di Amerika kalau pernah mati lampu enak pakai. Di Medan 1 hari 8 kali mati. Repot. Baik, itu kewajiban suami. Kalau kewajiban istri tadi udah saya bahas. Mau dibahas sedikit lagi? Oh ya. Nah, pertama, istri itu wajib melayani suaminya. Jadi wajib melayani suami. Ibu kalau diminta suami melayani, jangan ditolak. Layanilah suamimu itu walau di atas kompor sekalipun. Di atas kompor angus, ya sama-sama angus lah. Ya, tidak boleh menolak. Walau di atas pelana kuda sekalipun. Jadi kalau suami mau, kalau kita tolak jengkel suaminya, maka seluruh malaikat selangit melaknat wanita itu. Yang kedua, seorang istri wajib menjaga harta suaminya. Jadi rupanya wazirnya, bendahara rumah tangga itu istri. Bukan menghabiskannya Bu, menjaganya. Mari, gaji mari biar saya habisin Bu. Ibu diwajib menjaganya, gimana sih? Kalau ibu, kadang-kadang istri sekarang kreatif. Suaminya tidur, dia bangun, dirogohnya kantong kembalinya. Itu namanya istri yang kreatif itu. Suaminya diambilnya uangnya, besok mau beli bakso, ambil 100.000. Suami nggak tahu, suami tidur. Besok datang tukang bakso, ibu panggil, bakso, nih beli 1 mangkok. Begitu baksonya udah dibeli dibayar, tiba-tiba datang seorang wanita bawa anak kecil. Bu, saya udah sehari semalam nggak makan Bu. Kasihanilah saya Bu. Oh iya.
Akhirnya satu mangkok bakso itu ibu kasih sama orang miskin itu. Malaikat mencatat suami ibu bersedekah satu mangkok bakso, ibu dicatat mencuri uang senilai satu mangkok bakso. Tidak main-main, ibu tidak boleh memakai harta suami itu seenaknya aja. Di luar yang 3 itu tadi, pakaian, makan itu, ibu wajib mendapat izin dari suami. Paham? Itu hak suami. Yang ketiga, agar mematuhi suami itu. Wa ta'at zaujaha, wajib taat sama suami. Kalaupun suami itu nyuruh sesuatu yang kelihatan sepele, ibu nggak boleh nolak. Kadang-kadang suami itu dia mau bermesraan. Dedek sini loh. Ada apa? Diri depan saya. Dilihatin. Abang kok iseng sih? Diri aja lah, aku mau lihat kau. Putar. Putar, ibu harus putar. Malas. Iseng aja. Wes, berdosa ibu. Sama suami aku. Jadi siapa yang mau saya suruh putar? Istri orang. Istri saya. Diri. Putar. Joget. Nah, ini perlu Pak. Kalau ibu menolak, saya nggak mau joget. Ibu pergi. Suami lama-lama dia mandi bagus, dia pergi joget. Banyak tempat joget. Jadi ibu joget. Karena kan nggak penting-penting amat sih. Iya, walaupun nggak penting-penting amat, kalau sudah diperintahnya itu jadi wajib. Tapi kalau perintahnya itu melawan Allah, baru kita bisa menolak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat sama makhluk kalau melawan Allah. Misal, kampung kita lah di Indonesia sana kan, tiba-tiba pintu dapur terbuka, suaminya menjerit. Dek, cepat tutup pintu dapurnya, Dek, cepat tutup. Ada apa sih bang? Ada ayam tetangga masuk, lumayan. Siang ini kita gratis makanannya. Kata istrinya, wah nggak mau bang, dibuka pintunya malah hus, malah diusirnya ayam itu. Suaminya marah, kamu nggak taat perintah saya. Sudah saya bilang itu ayam orang dikurung supaya kita bisa potong. Maafkan saya bang, itu namanya mencuri, saya nggak sanggup bang. Nah itu boleh. Tapi kalau tutup pintu bang, apa dek? Kenapa? Ada ayam tetangga. Alhamdulillah bang, makan ayam tetangga. Berkoalisi pula. Itu kewajiban seorang istri kepada, dan jangan masukkan laki-laki lain ke rumah. Dalam arti sindiran, jangan selingkuh seumur hidup. Ibu jangan percaya mulut laki-laki, Bu. Mulut laki-laki itu gombal. Kalau laki-laki itu biar udah ada istrinya di rumah cantik, servis, intelek, di luar mulutnya manis aja semua. Aduh, luar biasa. Laki-laki begitu, kalau sama istrinya enggak. Kamu ini pagi-pagi mandi pakai baju merah, nanti ditanduk sapi kamu. Sama istri nggak mau mesra, tapi kalau istri orang lewat gitu pakai baju merah, wih. Pagi-pagi sudah pakai baju merah, serasi. Mulut laki-laki, Bu. Jangan ibu percaya, Bu. Laki-laki itu begitu, terang bulan, terang di kali, buaya timbul, kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki, saya berani sumpah, tapi takut mati. Laki-laki itu kalau jumpa perempuan gitu, when I fall in love. Jumpa perempuan lain lagi besok, when I fall in love. Jangan ibu percaya laki-laki. Ibu hanya boleh percaya suami ibu. Karena laki-laki ini sifatnya kayak ayam. Tahu ayam? Ayam itu biar, saya sering pelihara ayam banyak di Medan, ratusan ayam saya. Saya hobi pelihara ayam. Cuma di Jakarta nggak bisa, nggak ada lahan, nggak ada tempat. Saya pernah pelihara ayam, tetangga saya protes. Tetangga saya satu orang Korea, sebelah kanan, sebelah kiri orang Australia. Saya pelihara ayam, protes nih. Saya sembelih lah, terpaksa suruh orang potong tuh. Gak bisa karena di kompleks itu orang protes. Satu hari saya kurunglah di Medan itu ayam terbaik, yang badannya keker, kulitnya bulunya abu-abu, keluruknya panjang. Oh, itu yang paling bagus jagonya. Saya mandikan 2 kali seminggu.
supaya bersih. Betinanya saya pilih yang kulitnya kuning, montok. Oh, suara kekeknya merdu, merdu. Kurung satu kurungan, kasih makan, kasih minum, nggak boleh campur sama yang lain. Pokoknya ini makhluk spesial. Apa yang terjadi? Bersyukurkah ayam jantan itu dengan istrinya yang paling cantik, yang paling montok, yang paling bersih, dimandikan 2 kali seminggu itu? Enggak. Dasar ayam, lewat ayam trondol di depan sarangnya. Digeruduk ya. Ayam trondol dari kepala sampai buntut nggak ada bulunya. Maka diingatkan sama Rasul, jangan bawa laki-laki lain, jangan bawa orang ke kamarmu, jangan bawa rumahmu, nanti keselio. Sebab kami ini laki-laki ini tenaga itu habis diperas di kantor. Kami keluar dari rumah necis, mandi pakai minyak wangi, kerja di kantor 8 jam, pulang loyo, sampai rumah mandi lemes, habis makan, ibu lihat gini, persis kodok. Biasanya perempuan dibandingkannya sama kawannya di kantor, beda ya sama Mas Joni ya. Kalau Mas Joni itu kalau di kantor tuh rapi, penuh vitalitas. Si Joni itu di kantor begitu, di rumah sama kodok juga. Habis tenaganya udah di kantor. Paham ya Bu ya? Itulah kewajiban ibu kepada suami. Jangan bantahi suami. Kalau suami ibu kurang baik akhlaknya, ibu disuruh diam, bukan membantah. Kalau suami ibu marah-marah, suami ibu pemabuk, suami ibu pemain perempuan, penjudi, ibu jangan lawan Bu, ibu diam. Senjata perempuan itu 2, diam sama nangis. Kalau 2 itu nggak ibu pakai senjata laki-laki, marah-marah itu senjata laki-laki, ibu pakai itu, bubar rumah tangga. Atau ibu ditaboknya. Suami pulang mabok, begitu pulang ibu langsung, dia ke kamar mandi, dia ke kamar tidur, ditaboknya lah ibu, karena udah mabok. Orang pulang main judi kalah habis duitnya, dia lagi stres habis duit, tahu-tahu ibu pulang ditaboknya ibu. Bagaimana caranya? Diam aja, enak banget diam ya. Diam aja, jangan dilawan. Begitu dia pulang mabuk atau dia pulang main judi, kita diam aja. Saya mau makan, sediakan makan. Kok dingin? Panas kan? Jangan udah jam 2 malam, hidung kucing aja dingin. Apalagi nasi. Ditaboknya kita. Dia memang cari gara-gara laki-laki itu. Dan Allah beri senjata ibu bukan melawan. Diam atau nangis, itu senjata ibu. Panasi. Kawani saya makan. Kawani. Makan. Makan. Udah makan tadi? Makan nanti kamu sakit. Biar mati sekalian. Itu senjata ibu itu di situ. Nangis. Jangan nangis, nanti dengar tetangga. Nanti tetangga dengar. Itu senjata ibu. Begitu dia selesai makan, dia tidur, ibu bangun, ibu ambil wudu. Ambil tikar sembahyang itu, sajadah, gelar. Jangan jauh-jauh, tahajudnya di sebelah tempat tidurnya. Allahu Akbar. Itu suami biarpun tidur matanya ngintip. Habis ibu doa, ya Allah, ya Tuhan. Oh, itu suami begini Bu. Besok dia bilang sama kawannya, I quit, berhenti aku. Kenapa? Nggak tahu. Nggak berlaku berhenti. Kenapa? Kau tahu tadi malam setengah jam istriku tahajud. Wih. Oh, pasti nanti datang mereka mau cabut nyawa aku, tahu kau? Lebih ditakuti itu Bu daripada ibu melawan. Tes, nggak percaya. Tapi hari ini ibu salah, ibu pakai senjata laki-laki. You use your weapon.
Senjata perempuan tuh diam atau nangis. Kalau ibu udah nggak senang aja lihat suami gitu gajian, dipotongnya separuh, ibu nangis. Tuh, ya ini separuh lagi gajinya. Baik, nggak terasa ya udah jam 9. Anak kita amanah. Kewajiban hakul walad ala walidihi, kewajiban ayah ibu kepada anaknya. Yang pertama antuh sinus mahu, beri nama yang baik sama anak kita. Jangan pernah memberi nama anak asal-asalan. Anak itu harus kalau disebut namanya dia bangga terhadap orang yang mendengar namanya disebut. Kalau terlanjur memberi nama anak kita jelek, wajib ditukar. Nabi banyak mengganti nama orang. Ya. Namanya celaka, diganti sama Allah barokah. Begitu. Ini kadang-kadang ngasih nama anak asal-asal. Dulu kawan saya sekolah SD, namanya si Kampret. Kampret. Jelek betul nama anak Kampret. Petot. Mana nama Petot? Jadi gubernur pun gak enak jadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Gubernur DKI Jakarta periode 2019-2023. Profesor Dr. Petot. Dia pun malu naik panggung itu. Nggak boleh beri nama anak yang jelek, harus bagus. Yang mana dia kalau disebut namanya itu dia bangga. Ya. Muhammad, Abdul Majid, Zulkarnain, kan bangga. Beri nama anak yang bagus. Yang kedua, wa'adabahu, baguskan akhlaknya. Ini yang sekarang kita lupa. Anak-anak generasi sekarang moralnya, akhlaknya itu hilang. Sama orang tua pun nggak hormat lagi. Kita orang Islam itu sama orang tua itu kalau salam cium tangan. Itu bukan dibuat-buat, itu gaya orang Islam. Sama guru cium tangan, sama orang tua cium tangan. Kenapa? Supaya kita merasa ini orang tua, bukan umatku, laisa minna man lam yubajjal kabirana, yang tidak menghormati orang tua bukan umatku kita lagi. Jadi kita hormat cium tangan itu kebiasaan orang Islam. Ini di secondnya aja orang tuanya. Hai po, hai mam. Kadang-kadang kepala bapaknya pun digulung. Hai po, mana boleh begitu? Itu bukan orang Islam punya. Orang Islam itu orang tua cium tangan. Adabnya diajar. Dan adab itu nggak ada bahasa Indonesianya loh. Nggak ada bahasa Indonesianya. Makanya di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil nggak ada bahasa Indonesianya. Adab nggak ada bahasa Indonesia. There is no apa namanya, similarity, nggak ada. Sinonimnya nggak ada, apa namanya, sesama katanya itu nggak ada. Adil itu kan adil juga. Coba tanya orang Jawa, Pak, sampean yang Jawi nggih. Cara Jawine adil niku napa? Cara Jawine adil iku ya adil. Nggak ada kata-kata bahasa Indonesianya adil. Orang Sunda ada sini, orang Sunda. Acaranya itu adil apa bahasa Sundanya? Adil. Bahasa Minangnya, cara Minang ke adil. Adil itu cara Minang itu adil juwo. Jadi nggak ada. Artinya begini, orang Indonesia tidak kenal keadilan sebelum Islam datang ke Indonesia. Yang membawa adil ke Indonesia itu bahasa Arab, bahasa Quran, adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Begitu juga adab. Nggak ada bahasa Indonesianya adab. Adab itu ya adab. Toto kromo. Kromo itu bahasa Jawa. Bukan. Kromo itu bahasa Arab. Kiromun. Cuman karena huruf Jawa cuma 20, nggak bisa ditulisnya kiromun. Ono coroko, joto sawolo, podo joyonya, monggo kotongo. Kiromun jadi kromo. Kromo itu karena tulis Jawa itu cuma aja. Syukrun aminatun. Ditulis pakai huruf Jawa. Berubah jadi cokro aminoto. Ya gitu. Toto kromo itu bahasa Arab juga. Adab itu bahasa Arab. Ajarkan sama anak kita adab. Sehingga nanti kita nggak kecewa anak kita besar. Mau pergi harus izin. Itu ada. Caranya gimana? Kita juga begitu. Mau pergi izin. Walaupun nggak wajib seorang suami itu keluar rumah izin istrinya. Istri wajib izin suaminya. Kalau suami nggak. Tapi kenapa suami kalau pergi izin juga sama istrinya? Nunjukin sama anaknya sebagai pelajaran. Yang abang pergi dulu. Ya, lo ini kan hari Sabtu. Abang harusnya kan nggak kerja.
Ini hari ada ustadz yang tunjukkannya dia mau lihat NASA. Ya, gitu. Ini kan permisi namanya ya kan. Terus anak tahu, oh walaupun sedangkan bapakku aja yang nggak begitu perkasa di rumah ini, keluar dari rumah izin dia sama ibu. Apalagi aku, itu yang kita kadang-kadang lupakan. Ya. Dan anak tuh yang ketiga ajarkan dia Quran. Itu Quran tuh obat hatinya supaya dia jangan jahat. Orang Minang dulu ya tahun 50-an, tahun 60-an. Pencuri ayam aja pandai baca Quran. Apalagi ustadznya ya kan. Pencuri ayam ditangkap dipukul. Pancilo aduk Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Begitu aduknya itu. Mereka orang awak kok. Ajari Quran itu obat hati. Setinggi-tinggi bawang terbang, dia akan kembali ke sarangnya. Jadi setinggi-tinggi anak kita merantau, kalau punya kemampuan Al-Quran, dia punya benteng yang kuat untuk hidup dalam agamanya. Yang keempat, ajari anak itu ilmu dunia supaya dia tidak jadi pengemis. Kalau kita tukang kayu, ajari anak kita bikin perabot kayu. Kalau kita misalnya pemain kungfu, ajari anak kita main kungfu biar dia tidak cari makannya jadi guru kungfu. Begitu. Pokoknya diajari anak kita itu jangan jadi pengemis. Kirim dia ke sekolah segala macam sehingga dia punya harga diri. Dan tidak boleh jadi orang Islam tuh jadi peminta-minta. Orang yang meminta-minta di dunia, di akhirat nggak punya daging ini, tengkorak. Sehingga orang akhirat tahu, wajahnya tengkorak ya, berarti dulu di dunia tukang minta-minta. Nggak bisa nipu di akhirat. Dan Islam paling marah itu. Ajari anak kita seperti itu. Punya kemampuan untuk berdiri sendiri. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu. Allah melihat kerjamu, Nabi lihat kerjamu, semua orang beriman di dunia lihat kerjamu. Nah, saya pikir ini yang perlu kita jaga dan mari kita bersama-sama. Suami istri ini Pak, dalam Islam targetnya bukan dunia aja. When we get married in here, in this dunia, in this world, the target is to be wife and husband in hereafter. Jadi kita di dunia ini jadi suami istri. Di surga juga, kalau kita sama-sama beriman, kita akan jadi suami istri juga di surga. Bukan hanya dunia ini. Makanya kan banyak orang nanya sama saya. Perempuan-perempuan sering nanya, Pak Ustaz, kalau saya nanti mati, kalau saya masuk surga, suami saya di surga siapa? Ya suami ibu yang di dunia ini juga. Begitu, nggak tukar, enggak, yang ini juga. Itu ada di surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka dan istri mereka akan berada di surga yang di bawah naungan yang sangat nyaman dan indah. Di sana minta apa saja mereka dan istri mereka itu akan diberi oleh Allah. Jadi kita di dunia ini kawin nikah nih bukan sekedar untuk melepaskan nafsu, tapi untuk membina rumah tangga supaya kita, istri, anak, cucu, cicit masuk surga sama-sama juga. Banyak laki-laki nanya gitu, Pak, istri saya di surga siapa? Ya istri bapak di surga, istri bapak yang di dunia ini juga. Protes. Ya, dia lagi. Dia lagi. Saya udah 57 tahun sama dia, Pak. Dia pikir kalau udah 57 tahun jadi istrinya peot-peot, udah tua, nanti di surga peot begitu juga. Maaf Pak, Ibu, di surga nggak ada nenek-nenek. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Seluruh penduduk surga itu muda. Kalau laki-laki umur 33, kalau perempuan umur 17. Saya pun heran kenapa laki-laki nggak 17 gitu. Laki-laki 17 nggak hebat. Laki-laki itu hebatnya umur 33. Saya umur 32 naik haji jalan darat dari Malaysia. 10 bulan. Karena badan masih kuat, saya berat badan 69. Masih bisa salto-salto, main kungfu masih hebat. Jadi rupanya hebatnya laki-laki itu umur 33. Kalau umur 73 udah tak hebat.
gitu ya. Baik, saya pikir ini mudah-mudahan kita semua jadi suami istri di dunia, suami istri di surga. Dan menjadi keluarga di dunia, keluarga di surga. Kalau Bapak Ibu, penduduk surga yang membuat malaikat heran adalah penduduk surga yang komplit, suami istri, anak, cucu, cicit, menantu masuk surga. Sebelum mereka pindah ke surga, ke istana-istana masing-masing, dikumpulkan dulu di sebuah istana besar. Itu ditulis Quran. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Orang-orang yang soleh akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Aden. Orang Kristen bilang Taman Eden, Jannatun Aden. Mereka akan masuk surga itu dengan diri mereka, dengan istri mereka, dengan anak, cucu, cicit mereka. Waduh. Sehingga mereka kumpul di istana, malaikat menyerbu seluruh pintu-pintu istana itu. Istana yang paling kecil di surga itu 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar ditunggu oleh satu bidadari. Masuk. Malaikat itu cuma ngasih selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kamu, hai keluarga besar, yang bisa masuk surga di tempat ini. Bapak, ibu, cucu, cicit, menantu, semuanya. Karena dulu kalian di dunia sabar. Inilah balasan Allah yang paling nikmat, yaitu surga. Bisa kumpul satu keluarga besar, itu satu kenikmatan. Nabi Nuh nggak dapat istrinya dengan anak bungsunya. Nabi Lut nggak dapat istrinya. Ya kan? Tapi Nabi Muhammad dapat semua. Semua istri, anak, cucu, cicit, menantu, mertua, semuanya masuk surga. Dan kita mau seperti itu. Itu adalah kenikmatan yang besar bagi ahli surga. Sangat menyedihkan kalau kita masuk surga, istri kita enggak. Sangat menyedihkan kalau istri masuk surga, suami enggak. Waduh, Bu, paling sial masuk surga tuh enggak punya suami, Bu. Orang semana-mana gandengan dia. Itu paling sial. Maka jangan sampai kita tidak sama-sama dengan suami kita masuk surga. Begitu juga kita, Pak. Paling sedih ya kalau kita masuk surga nggak punya suami istri. Nabi Adam aja 100 tahun di surga nggak seneng. Nabi Adam diciptakan Allah di surga. Dimasukkan ke surga hari Jumat. Fihi khaliqa Adam wa udkhilal jannah, masuk surga hari Jumat. Nabi Adam tidak seneng di surga. Kenapa? Nggak punya istri. Begitu Nabi Adam melihat di puncak pohon surga sepasang burung sedang bercumbu, Nabi Adam sedih. Hatinya berkata, ya Allah, alangkah bahagia hidupku di sini kalau aku punya istri macam burung itu. Maka Allah tidurkan Nabi Adam. Allah ciptakan istrinya dari tulang rusuknya. Jadilah istrinya tercantik sedunia, sepertiga kecantikan wanita sedunia untuk Siti Hawa sendiri. Begitu Nabi Adam buka mata, lihat ada perempuan depannya, langsung mau dipegang itu. Nah Adam, jangan, kata Allah. Itulah kodrat laki-laki ya, pantang lihat perempuan cantik. Digeruduknya kayak ayam. Belum halal, kata Allah. Malah Nabi Adam bilang, tahallil ya Allah, halalkan perempuan ini untukku ya Allah. Dinikahkan di surga. Baru Nabi Adam berbahagia itu setelah ada istrinya. Kemana-mana kayak ikan cupang itu. Tidak pernah tinggal sedetik pun istrinya, kemana aja dibawa. Dan memang kodratnya perempuan dengan laki-laki itu memang bersebelahan. Makanya tulang rusuk diambil. Secara filosofi istri itu kan pendamping kita. Kenapa nggak dari rambut kepala? Rambut kepala terpaksa digini-gini, ini istri dia kali. Sendiko, pucukku. Kenapa nggak dari kulit kaki? Nanti kita injak-injak tuh istri. Istri bukan untuk dipijak-pijak. Istri bukan untuk disembah-sembah. Bukan untuk dipuja-puja istri. Tapi istri adalah sharing. Kawan berbagi urusan. Di dunia dan di akhirat. Nah, demikian saja ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Silakan bertanya. Kita boleh diskusi apa saja. Hari ini terutama tentang rumah tangga. Tentu tidak bisa dicakup semuanya. Ada tertinggal di sana-sini. Itulah perlu kita diskusi.